ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel, menerangkan kepada Bani Israel akan datang sosok setelahku bernama Ahmad Muhammad. Ini iman Islam nih, Abang. Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Nah, dalam kaidah pembelajaran yang tadi itu, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukkan? Ternyata di dalam Bible Yesus sendiri yang meminta, Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Benang merah kan, Bang? Seorang penolong lain yang diminta oleh Yesus ini sopor ya? Paulus. Ini benang merah. Yang di sini penolong yang lain, Bang, itu adalah Roh Kudus. Nah, pertanyaannya bagi kami itu ada Roh Kudus, Bang. Baik, bukan Nabi lagi, Bang. Baik, saudaraku. Apakah Roh Kudus itu seorang? Ini perlu untuk dijelaskan. Apakah Roh Kudus itu seorang? Ya, itu dalam penggunaan kaidah bahasa dalam LAI, Bang. Karena terus terang, Bang, ya. Abang kan juga tahu, Bang. LAI itu banyak kesalahan. LAI itu banyak kesalahan terjemahan. Nah, inilah benang merahnya. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh satu, Bang, ya. Saya kasih contoh satu, Bang, ya. Yesaya 42 ayat 8. Ini contoh aja, Bang, ya. Saya nggak mau bahas ke sana, Bang, ya. Yesaya 42 ayat 8. Akulah Tuhan, itulah namaku. Tapi kalau dalam terjemahan asli dalam Ibrani, akulah Yahweh, itulah namaku. Tidak ada Ibrani bahasa akulah Tuhan, itulah namaku. Yahweh ada Tuhan bernama Tuhan, Bang. Ya, Bang. Yahweh. Nah, inilah benang merahnya. Ada, Bang, bahasa Ibrani, iya. Inilah jadi saya kasih contoh aja, Bang, ya. Saya bukan bahas ke sana. Jadi saya hanya mau tunjukkan bahwa dalam terjemahan LAI banyak terdapat kesalahan. Inilah gitu, benang merahnya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Ini benang merahnya nih. Lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukkan yang benar dan yang salah? Ini benang merahnya. Berarti Islam mengkaji agama saudara. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan seorang itu kesalahan, ingat abangku, Yesus mengklarifikasi kepergiannya, dan memang setelah dia pergi wajib mutlak yang datang adalah seorang penghibur lain. Penghibur lain yang Yesus katakan adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Pertanyaan saya boleh dong disentuh sedikit. Apa itu? Apakah Roh Kudus yang Tuhan ini masih memiliki intervensi di luar dirinya? Tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah itu Roh Kudus adalah Tuhan? Sementara yang dinubuatkan adalah seorang manusia yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang diperintahkan itu yang diucapkan. Sesuai dengan Ulangan 18, nomor 18. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan dia akan berbicara tentang namaku. Bismi Anoki. Yang menyebut kemudian setiap dia berkata, terlebih dahulu mengucapkan atas namaku. Bismi Anoki. Ulangan 18 sampai data nomor 20. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang masih bertuhan kepada Tuhan yang lain? Sampai dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya tanpa ada perintah dari Tuhan yang lebih senior. Silakan. Oke. Jadi yang kami sembah itu, yang sering salah ditafsirkan oleh teman-teman Muslim, Yesus masih bertuhan, ya, kepada Bapa, ya. Dan ini adalah Yesus itu adalah firman, Bang. Ini tiap hari sudah dibahas ini di Muslim, ya, tapi ya enggak paham-paham juga, ya. Yesus berdoa kepada Bapa, dan ini Bang, ya, Bang Suma, ya. Tolong dipahami, Bang, dicatat sebagai poin, ya. Bahwa Yesus ini adalah Sang Firman dan Roh Kudus divalidasi, ya, pada saat, ya, Yesus itu dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Bapa yang di sorga loh yang memvalidasi, Bang. Adalah Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, Elohim Israel, Bang, ya. Itu, Bang, yang memvalidasi, Bang. Jadi bukan Allah yang lain, bukan Elohim yang lain, bukan dari yang lain anunya, Bang.
Ya, ini adalah firman-Nya. Iya, Ya, iya. sebab Iya. apa yang dikatakan Bapa, Bapa yang memiliki hidup sendiri, demikian juga anak memiliki hidup sendiri. Itu Bang Iya. yang tertulis dalam kitab kami Bang. Ya, Baik, itu Abang mungkin paham itu. Kalau itu saya tamat kalau itu. Gini saudara, Iya. yang kita bahas ini bukan Yesus. Yang kita bahas ini adalah seorang penolong lain. Yesus itu kalamullah. Oke, kalau menurut Bang Suma, Ruhullah, kan gitu. Itu udah seorang final. penolong lain itu Muhammad ya, misalkan Bang ya. Nah, sekarang apa yang disampaikan Muhammad Bang? Apakah menyampaikan firman yang dari Elohim Abraham, Elohim Israel, Isa dan Yakub? Baik. Bukan Bang. Nggak Oke, sama. Jadi Allah SWT beda Bang dengan Allah oke. Allah Kita jangan Abraham, ke situ Isa dan dulu. Yakub beda. Ya. Kita jangan ke situ, terlalu berat nanti kalau Enggak. saya bahas itu. Yang saya mau sampaikan adalah bukan firman yang itu, Bang. Yang disampaikan ada firman yang Elohim yang lain, Allah yang lain, Bang. Yesus Itu yang saya mau bahas, mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, wahai kaumku Bani Israel, tetapi kamu tidak akan sanggup Ya. untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia Jadi datang, intinya yaitu begini, seorang Bang. penolong lain, dialah yang Ya, akan intinya begini, mengajarkan Bang. segala sesuatunya. Kan itu poinnya. Oke. Ya, sabar dulu, Bang, sabar, Bang. Apakah penolong lain ini yang Bang Suma maksud adalah Muhammad menyampaikan firman daripada Elohimnya Israel, Bang? Tuhan itu satu. Dan poin kita bukan di situ. Poin kita adalah roh Iya, saya tahu, kebenaran. Bang. Tuhan itu Saya satu. boleh Sabar bicara. dulu, Bang. Kita ambil poinnya, Bang. Tuhan itu satu dan hanya ada satu Tuhan, Bang. Yaitu Tuhan yang benar, Bang ya. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Ya, Iya, yaitu bernama betul. sabar dulu, Bang. Bernama Bapa Yahweh. bahasa Tetragrammaton Indonesia. daripada Itu bahasa apa itu, Abang? Yod He Vav He. Yod bahasa He apa? Vav He, Bang. Oh, Ya. iya. Inilah- bukan Yesus inilah berarti ya, yang bukan disembah. Theos ya, Bang. Abangku. Ya, ini Bapak, Bang. Ini Bapak, Bukan Bang. Theos ya? Ketika Musa bertanya, ya sabar dulu, Bang. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Nah, Iya. Bapak mengatakan Kita udah namaku final di adalah situ. Yod Saudara. He Vav He. Saudara, di situ tidak disebut Tetragrammaton Theos. Yahweh. Di situ tidak disebut Theos Jadi- kan, Bang? Ya Allah. Ya, jadi gini, kita Bang sendiri. ya. Nama Bapak di sorga itu, Bang, Abang adalah bukan Bapak kapasitasnya Yahweh. sedang mengajar, kita sedang diskusi, Abang. Iya, tidak, Bang. Tidak. Iya, betul. Tapi Anda Cuma selalu saya mengintervensi bandingkan- saya, selalu ingin Enggak. menekang saya Saya nggak bisa menjawab bandingkan- gitu loh. enggak, saya Anda seakan-akan bandingkan, mau ngajarin artinya begini, saya. Saya lebih paham Bible dari Anda. Catat itu. Catat Ya, itu nggak dulu. mungkin lah Abang Jadi, lebih paham dari saya. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin Abang lebih paham dari saya. Kalau Oke, Abang kalau lebih begitu, paham dari saya, tolong tunjukkan Abang kepada mengajar saya. di teologi. Abang tolong mengajar di tunjukkan teologi, Bang, kalau Abang lebih tolong paham. tunjukkan kepada saya benang merah antara Kristen dengan Perjanjian Lama. Silakan. Benang merahnya? Iya. Iya, pada benang merahnya, Bang ya. Masih disembah oleh Bani Israel, masih Apa? Tuhan yang sama, tapi di Apa perjanjian. ini? Sabar dulu. Saya belum selesai. Saya minta Saya benang belum merah selesai, Bang. antara kitab secara utuh sebagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi Ulangan 5, Ulangan 33, Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu benang merah. Sekarang benang merahnya dengan Kristen apa? Ya, jadi gini, Bang. Sabar dulu, saya jelaskan dulu, jangan dipotong-potong, Bang. Saya Nah, justru ya, bersabar gini, Bang, kali ya. ini, makanya saya minta. Mana benang merah yang seakan-akan Anda lebih paham daripada saya? Iya, Ingat, benang kitabnya merahnya kan Yahudi benang bukan merahnya. kitab Sabar agama dulu, Bang. Anda. Benang Sama seperti merahnya di umat kitab, Islam juga bukan benang kitabnya merahnya, agama Bang. Yahudi, itu bukan Sabar kitabnya dulu, umat Bang. Islam. Sekarang Anda mengaku Salah lebih satu- paham. Tolong Salah tunjukkan satu benang kepada saya. merahnya, salah satu benang merahnya dalam perjanjian lama, Bang, itu menubuatkan kedatangan Mesias. Salah satu, ini salah satu, Bang. Kalau itu yang Sabar Anda katakan, dulu, Bang. saya pun Sabar bisa dulu, Bang. Kan mengatakan benang di merahnya. dalam kitabnya orang Yahudi menubuatkan sosok Nabi yang sama Justru- seperti Musa. Sama berarti posisi kita kalau begitu. Sama posisi kita. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga menubuatkan Nabi yang sama seperti Musa. Yang ketika dia berbicara mengawalinya dengan Bismi Anoki, Bismillah. Sama kan? Mana yang lebih pas? Ketika kemudian Yesus mengatakan, saudaraku,
Apa kata Yesus? Dia akan memuliakan aku. Seorang penolong ini akan memuliakan aku. Tolong tunjukkan, siapa yang memuliakan Yesus yang datang kepada Paulus? Siapa yang memuliakan Yesus yang datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan penulis-penulis Bible yang lain? Tolong tunjukkan, karakter mana yang kemudian bisa kami pahami sebagai seorang muslim, bahwa ada upaya di dalam catatan-catatan Bible yang merujuk kepada kemuliaan terhadap Yesus. Mana? Ada. Kata Yesusnya dalam Ulangan 16, ketika seorang penolong lain itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang Yesus mulia mana? Di Bible Perjanjian Baru atau di Al-Quran? Mulia mana? Di mana ada nama Yesus di Al-Quran, Bang? Ya, makanya tadi saya katakan bahwa benang merah itu saya jelaskan kepada saudara, Al-Quran surah As-Saff. Benang merahnya di mana, Bang? Yesus Sama di Al-Quran, Bang, di mana benang merahnya, Bang? Sama ketika saya juga bertanya di mana ada Yesus di dalam kitab Tanakh. Anda tadi membawa kitabnya orang Yahudi, bukan? Anda menjadikan Yesus masuk di sana. Yesus orang Yunani, mana mungkin dibahas di dalam kitabnya orang Yahudi yang kitab Tanakh? Iya, pada zaman kitab Tanakh itu Yesus itu belum datang ke dunia, karena Yesus mengatakan, Masya Allah. Yesus mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham itu jadi. Bahkan sebelum dunia diciptakan, aku telah ada. Itu kata Yesus. Kemuliaan. Aku telah ada, tapi ada di mana, Bang? Ada di mana Yesus, Bang? Di sorga, bukan di bumi. Ya. Ketika kemudian dalam Al-Quran Ali Imran 81, Nabi Isa alaihissalam diceritakan sudah ada sebelum dunia dicipta. Wa istahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah tsumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu jadi begini, Bang, ma'akum minasyahidin. Jadi nabi-nabi itu sebelum dunia ada. Ya, gini, Bang, kita kembali ke poinnya aja, Bang. Ya. Ketika teman muslim itu banyak bertanya, ya, di mana ada Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku? Tidak ada, Bang. Begitu juga saya jelaskan, Bang, ya, maling, tidak ada maling mengaku akulah maling, tangkaplah aku. Nggak ada, Bang, nggak ada. Tetapi dari perbuatannya orang bisa tahu, oh ini maling. Dari perbuatannya, Bang. Yesus juga, kenapa orang Kristen mengatakan dia adalah Tuhan? Dari perbuatan apa yang telah diperbuat oleh Yesus, ya. Dia menyembuhkan orang sakit, ya, mengadakan mujizat, mengadakan tanda, ya, membangkitkan orang mati, ya, dan juga mengampuni dosa, ya. Kalau Abang mengatakan bukan Yesus yang melakukan mujizat, tetapi dia meminta kepada Bapaknya, berdoa kepada Bapaknya. Itu betul. Kenapa? Dan ini divalidasi dalam Matius 28 ayat 18. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, saya bacakan aja, Pak. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Jadi ketika seorang, ya, Yesus saya katakan seorang, Bang, ya, menerima kuasa, berarti dia punya kuasa. Sama juga ketika Abang diberi kuasa, ya, berarti Abang punya kuasa untuk menyampaikan khotbah di masjid A, ya pasti Abang mempunyai kuasa untuk menyampaikan khotbah di masjid A. Begitu juga Yesus, dia diberikan, ini nggak main-main loh, Bang, ya. Diberikan kuasa, ya, di sorga dan di bumi. Siapa nabi atau manusia yang diberikan kuasa di sorga dan di bumi? Gak ada, Bang, hanya Yesus. Tidak ada nabi atau rasul yang berani mengatakan kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi, dan tidak ada jalan keselamatan kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan akulah jalan keselamatan, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Halo, selamat pagi, Abang Suma yang ya, silakan, Bang. Ya, saya tanggapi dulu, Bang Ilkan. Karena sudah terlalu liar Anda berbicara. Abang Suma dulu. Tidak lama, saya tidak lama. Saya ada mau ke gereja. Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu yang tadi, karena sudah terlalu liar kemana-mana perginya, ya. Tadi kita berbicara, ini kita membahas poin ini, Bang, membahas poin bahwa Anda Yesus loncat-loncat, itu Bang. dianggap
Anda loncat-loncat kemana-mana. Tadi membahas Roh Kudus, seorang penolong lain, ini Iya. terbang lagi. Tadi terbang kemana-mana, Tuhannya Abraham, sekarang terbang lagi ke Yesus Tuhan. Oke, baik. Jadi Ya, gini, saya Bang. kan kembali ke poin, Bang. Kembali ke poin. Oke. Jadi gini, Anda mengatakan Yesus itu penguasa baik di langit maupun di bumi. Ini ungkapan keluar dari lisan Anda. Diberikan mengikuti- kuasa. Iya, Bukan mengikuti penguasa dulu, Bang. Matius. Diberikan kuasa. Iya, Matius diberikan- 28 ayat 18, Bang. Oke. Diberikan kuasa. Sekarang Yesus kita tanya nih, Yesus penguasa bumi itu siapa? Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Ya, Bapak. Salah. Dia hanya Yesus kan hanya utusan. Tetapi Penguasa dunia ketika utusan diberikan kuasa, ya tentulah dia berkuasa, Bang. Menurut Yesus penguasa dunia itu iblis. Wah, Itu menurut kacau nih, Bang. Yesus. Kacau nih, Bang. Yohanes 12 nomor 31. Halo Bang Itu Suma, saya pernyataan- izin cepat Bang Suma. Halo. Itu Halo Bang Suma pernyataan yang Yesus. ganteng. Jadi kalau Anda mengatakan kepada aku telah diberi kuasa dan oknum ini, gini Bang ya, iblis mau berkuasa, tapi bukan penguasa dunia adalah iblis. Iblis mau berkuasa, gitu, berarti Bang. Yesus salah dong. Coba Anda baca Yohanes 12:31. Nah, kena di situ. Yohanes 12 Nomor Yohanes 31. 12:31 ya. Sekarang Sabar, berlangsung coba baca. penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Dilemparkan keluar. Jadi kalau ada oknum keluar, dilemparkan keluar dari kubur dan berkata kepadaku telah diberi kuasa, hati-hati. Ya, yang dimaksud di sini, Bang. Hati-hati. Iblis yang mau berkuasa atas dunia, Bukan makanya mau dia dilempar. berkuasa. Sabar dulu, Bang. Ketika dia dilemparkan keluar, apakah dia masih menguasai dunia ini? Saya tanya dulu, Bang. Kan Abang Yang kan mengatakan iblis penguasa Oke. dunia. Oke, ini baik, kan baik. Abang Izin kan saya nggak paham buktikan. Bible ini, nggak paham ini Bible. Saya Kan di buktikan sini gini, Bang. kepada Saya saudara, bacakan dulu, Bang. Saya iblis bacakan itu. dulu, Bang. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Berarti penguasa dunia sini yang dimaksud adalah iblis. Ketika bagus. dia dilemparkan keluar, apakah dia masih berkuasa atas dunia, Bang? Baik. Dilempar keluar ini, Bang. Saya Dilempar jawab. keluar ini, Bang. Anda bertanya, saya Iya. jawab, saudaraku. Ya, silakan, Sekarang Bang. siapa yang berkuasa kepada kalian pada hari Minggu, membimbing kalian menyembah Kristus pada hari Minggu? Itu firman Tuhan yang membimbing Anda. Atau Jangan lari ke sana bisikan? dulu, Bang. Enggak, Bang, Anda jangan bertanya lari ke sana tentang dulu, Bang. kuasa, Ini kan? saya tanya, Bang. Ketika Saudaraku. iblis, sabar dulu, Bang. Ini kan pertanyaan saya gini, Bang. Ketika iblis dilempar keluar, Iya. apakah iblis masih berkuasa, Bang? Ya atau tidak, Bang? Iya. Kan dulu dibahas hari Buktinya. Minggu. Saya katakan, iya, Berkuasa buktinya. dari mana, Bang? Dengarkan saudaraku, Oh, dengarkan, gimana? jangan sombong terhadap kebenaran. Dengarkan saya. Ya, silakan. Monggo. Anda bertanya, apakah iblis masih berkuasa? Saya jawab, ya. Buktinya, miliaran manusia digiringnya pada hari Minggu menyembah kepada Kristus tanpa firman, tanpa perintah, dalil dari Allah, dari Tuhannya Yahudi, dan dari Yesus itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, kekuatan mana, kuasa siapa yang membimbing saudara menyembah kepada Kristus hari Minggu tanpa perintah? Jawab. Oke. Jawab Jadi saya, Bang. apakah yang Abang maksud itu hari Minggu, hari lahirnya Dewa Matahari? Orang tidak bisa beribadah, tidak bisa menyembah. Saudaraku, ingat sekali lagi, saya tidak berani untuk mengucapkan itu dalam hal ini. Orang-orang Nah, Yahudi, kenapa Anda pertanyakan? Kenapa Abang Maka cuma Anda pertanyakan? bertanya kepada saya kan, apakah iblis masih berkuasa? Saya jawab iya. Ingat, orang Yahudi diperintahkan Keluaran 31 nomor 14 untuk mengkuduskan hari Sabtu, dan siapa yang tidak mengkuduskan harus dibunuh. Orang Islam, Al-Quran surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Pada hari Jumat mereka berbondong-bondong ke masjid. Hari Minggu yang membimbing kalian itu kuasa siapa ke gereja, abangku? Ya tidak ada masalah, Bang.
Ini Tidak ada pertanyaan masalah buat serius. kami. Ini pertanyaan serius. Gini Bang ya, Ini pertanyaan serius. kami mau berdoa, kami Kristen mau berdoa menyembah Tuhan setiap hari, nggak ada masalah meskipun Bukan hari itu itu, hari lahirnya, bukan itu hari yang saya lahirnya pertanyakan. Lucifer, Bukan itu yang sekalipun saya hari lahirnya pertanyakan. Lucifer, kami Yang tidak saya mempermasalahkan. pertanyakan, kekuatan mana yang datang membisikkan hati kalian kompak pada hari Minggu beribadah kepada makhluk yang keluar dari kubur di hari Minggu yang tidak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda nabinya, tapi kalian kompak. Anda kan Oke, saya berbicara jawab ya, mengenai Bang, kuasa ya. gelap. Anda berbicara Oke, saya mengenai jawab, Bang, kuasa ya. iblis kan? Itu jawaban saya. Oke, saya jawab Bang ya. Oke, Nah, saya silakan. jawab Bang ya. Silakan. Kami orang Kristen beribadah itu Bang setiap Iya. hari. Cuma hari Minggu kami berkumpul di suatu wadah ya, yaitu yang bernama gereja Bang. Tapi Atas kami kuasa siapa? beribadah setiap Atas hari, kuasa setiap hari, Bang. siapa? Atas kuasa siapa? Setiap hari. Atas kuasa siapa? Ya. Atas perintah siapa? Ya, Atas kuasa- kuasa siapa? Kuasa Ya, siapa? kalau Kuasa perintah siapa? tidak ada perintah. Tidak ada perintah bahwa sabar dulu, Orang Bang. Tidak ada beragama perintah. itu, abangku, Sabar orang dulu, beragama Bang. itu. Abang Orang kan beragama bertanya, itu. abang kan bertanya, saya ini mau menjawab, ya. Oke, Tidak oke. ada perintah Oke. bahwa tidak boleh beribadah di hari Minggu. Tidak Oke. tidak ada Baik. perintah, Bang. Semua Baik. hari itu bagi Kristen Baik. adalah baik. Tidak Baik. ada dikatakan Silakan. tanggal 13, tanggal 13 ya. Silakan. Tidak boleh beribadah, tidak bagus itu tanggalnya. Tidak Anda ada Bang, bagi bertanya, kami saudaraku, tanggal 4 tidak ada yang saudaraku tidak yang bagus, saya Bang. kasihi, Semua Anda hari bertanya, baik itu di mata Tuhan. ketika Yesus mengatakan begini, abang, Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, iblis, akan dilemparkan keluar. Di data yang lain Yesus berkata, Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini, yaitu iblis, datang. Dan dia, iblis, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu pengakuan Yesus. Anda bertanya kepada saya nih, sebagai saudara muslim, Bang Suma, apakah ketika iblis dilemparkan keluar masih berkuasa di atas muka bumi ini? Saya jawab, ya. Apa buktinya? Mohon maaf sekali lagi. Orang Kristen beribadah hari Minggu itu atas kuasa siapa mereka melakukan ibadah? Atas perintah siapa? Sebagaimana orang Ya. Yahudi Keluaran 31 hari Sabtu sampai hari ini masih mereka Oke. pegang teguh. Sebagaimana Yesus Oke. juga hari Sabtu di hari Sabat dia masuk di tempat kelahirannya ke rumah ibadah. Sebagaimana juga Nabi Musa dan seterusnya. Sebagaimana Nabi Muhammad dan kaumnya pada hari Jumat. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan penguasa dunia dan kuasa dunia ini akan penghakiman sudah datang. Dunia telah dihakimi akan penghakiman. Pertanyaan saya, siapa yang punya kuasa yang membimbing separuh dari keturunan Adam untuk beribadah hari Minggu menyembah kepada Kristus? Ya. Oke, saya jawab ya. Tidak ada keterangan dalam Bible bahwa orang beribadah di hari Minggu itu tidak ada kuasanya. Tidak ada, Bang. Ya, jadi kami orang Kristen semua hari adalah ibadah. Cuma hari Minggu kami berkumpul, Bang. Jangan disalahartikan, oh orang Kristen hanya berdoa seminggu sekali. Itu ada yang beribadah seminggu sekali, itu hanya Kristen yang Kristen-Kristenan, Bang. Ya, mohon maaf ya kalau ada Kristen yang berdoa hanya seminggu sekali di gereja ya, itu Kristen-Kristenan kalau saya mau ngomong ya. Tapi Kristen yang sesungguhnya itu beribadah menyembah Elohim itu setiap hari, Bang ya, setiap hari ya, entah itu satu hari berapa kali itu ya, itu hubungannya sejauh mana kedekatannya dengan Bapa, begitu, Bang. Ya, Boleh. jadi tidak ada yang artinya membatasi bahwa orang Kristen hanya seminggu sekali ke gereja, bukan begitu, Bang. Itu salah, Bang. Tunggu, Itu saudara Abang. Macu. Waktu saya Ya, itu masih salah, panjang, Abang, saudara punya Macu. penafsiran. Habis ini boleh kita Ya, tulis. salah Abang punya penafsiran kalau hanya Oke, Abang saya tidak mengatakan hari menafsirkan. Minggu saja. Oke, baik. Begini kawan, ketika 11 murid Yesus
minta ilmu kepada Yesus di Bukit Zaitun, Matius 24. Apa tanda kedatanganmu wahai guru? Yesus urai. Data nomor 15-nya, coba Anda baca. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Coba kita lihat apa nubuatan Nabi Daniel. Daniel 7:25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Satu. Itu pembinasa keji. Yang kedua, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat suci. Tempat suci akan yang dinajiskan. Ingat, ketika berbicara mengenai kenajisan, bagi orang Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Dia akan menghapuskan korban sehari-hari, yaitu binatang. Dihapuskan itu, lalu mereka mengorbankan manusia cukup sekali saja. Ini kata Yesus. Kemudian kita lihat di dalam Paulus pengajaran. Di dalam pengajaran Paulus, Kolose 2. Karena itu, marilah jangan kau biarkan dirimu dihukum mengenai makanan minuman, mengenai hari raya. Ini kata siapa? Kata Paulus. Duduk nggak Paulus di tempat suci? Duduk. Sebagai apa? Rasul. Meleh. Seperti malaikat dia itu. Makanya dia mengatakan, meskipun malaikat turun ke bumi, kalau tidak mengajarkan seperti apa yang aku ajarkan, maka terkutuklah dia. Sebab akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Paulus kemudian duduk di tempat kudus, mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, membantah korban hari-hari, kemudian dia mengganti hukum, kemudian dia mengganti hari raya yang Sabat, dia ganti kemudian. Jangan lagi kau mau dihukum, jangan lagi kau mau diatur dengan hari raya, jangan. Maka muncul pertanyaan saya kepada saudara, ketika Anda mengatakan tentang iblis, please ajarkan saya kekuatan apa yang begitu kompak pada diri saudara-saudaraku Kristen sehingga hari Minggu datang ke sebuah rumah perkumpulan orang-orang yang tidak bersunat, yang tamek dalam pandangan Yahudi, orang-orang najis, berkumpul menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur. Kekuatan apa itu? Itu kekuatan Tuhan, kekuatan malaikat, atau kekuatan gelap? Ini serius saya bertanya, silakan. Oke, ya jadi gini Bang, ya. Saya akui Bang Suma ada yang ada benarnya. Ya, ketika Abang mengatakan bahwa Paulus itu merubah hukum, itu saya akui, ya. Tapi ketika Abang menubuatkan Daniel 7 ayat 25 itu nubuatan tentang Paulus, itu salah, Bang. Karena itu nubuatan itu, Bang, tentang seorang antikris ini sini, Bang, ya. Yang akan naik duduk ke bait suci, Bang. Pada ini bait suci ketiga belum dibangun, Bang. Jadi bukan Paulus, Bang. Ya, ketika Abang membahas tentang Paulus merubah hukum, nah itu saya akui. Itu saya akui, ya. Dia telah merubah waktu dan hukum, ya. Hukum hari Sabat ke hari Minggu, itu saya akui bahwa itu memang benar. Yesus mengatakan tidak satu iota pun tidak ada yang batal sebelum langit dan bumi lenyap, tapi Paulus sudah membatalkan ketika Yesus mati. Ya kan Bang, ya? Abang mau bahas itu Bang, ya? Itu saya iakan. Ya, tapi bagi kami orang Kristen, kami beribadah setiap hari. Jadi bagi kami itu tidak ada masalah tentang hari Sabtu. Hari Senin juga kami berdoa kok. Hari Selasa juga kami berdoa kok. Ya. Hari Minggu juga kami berdoa kok. Tidak ada masalah buat kami Kristen, Bang. Kecuali Bang, ya, umat Kristen yang hanya berdoa hanya hari Minggu, itu yang salah. Harusnya yang umat Kristen yang punya ibadahnya seminggu sekali, harusnya di Sabtu. Itu begitu, Bang. Ya, tapi Baik. bagi kami yang berdoa setiap hari, tidak ada masalah bagi kami tentang hari ibadah, karena semuanya hari kami beribadah. Begitu, Bang. Ya, Baik. silakan, Bang. Oke. Dengan pengakuan saudara Paulus melakukan itu patut untuk Ya, aplaus saya akui, untuk Bang. saudara. Saya akui. Oke, Ya, saya akui baik. itu, Bang. Kita tingkatkan materi kita. Yesusnya mengatakan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tidak banyak lagi kan? Kalau demikian adanya, lalu siapa yang datang kepada Paulus di tahun 50-an sampai tahun 65 membimbing Paulus mengajarkan 13 buku,
mengajarkan Lukas, Matius, dan seterusnya. Itu siapa? Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus mengatakan, penyesat itu memakai namanya. Penyesat itu, Kristus palsu itu melakukan tanda dahsyat. Kristus palsu itu melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ini nubuatan Yesus. Artinya bahwa Yesus sendiri yang mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang, dan ia berkuasa, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 yang kumaksud sekarang. Sekarang itu dalam bahasa Yunani nun. Artinya detik ini juga, bukan beberapa abad kemudian. Detik ini juga sedang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini datang dan dilemparkan keluar. Sedangkan kalau Anda melihat, saudara melihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan turun ke alam maut, yaitu di alam kubur. Dan Yesus di antara kejadian Yesaya 14, 15 dengan Yohanes 12:31 muncul pernyataan penulis Matius di data nomor 12 nomor 3840. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda hadir pada saat itu, Anda melihat ada yang bergerak dari kuburan, mulai tangannya naik, kepalanya, badannya, kakinya, lalu dia berpijak berjalan, kata Yesusnya, tanda untuk angkatan jahat, anak manusia berada di kubur selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga, orang itu, anak manusia itu akan keluar dari kubur. Orang-orang yang memuji, menyanjung, sujud beribadah kepada anak manusia yang keluar pada hari ketiga itu angkatan benar atau itu angkatan jahat? Ini konteksnya berbeda, Bang. Yesus itu sang firman. Bukan abang membahas tentang manusia yang lain itu yang dari kuburan. Yesus itu lain, Bang. Yesus itu adalah Tuhan, ya, yang divalidasi oleh Bapaknya. Inilah anak yang kukasih, yang sudah saya sampaikan dari tadi, Bang. Bukan ini saya untuk mau mengulang, Bang, ya, bukan. Begitu, Bang. Anak, ya. Bang, kan? Anak dalam Ya, tradisi inilah anak yang Judaism. kukasihi. Iya, anak dalam Kepadanya tradisi aku Judaism. berkenan. Baik, anak dalam tradisi Yahudi itu Tuhan atau hamba Tuhan? Ya. Maksudnya gimana, Bang? Anak dalam tradisi Yahudi, anak Tuhan, Ya. itu Tuhan atau hamba Tuhan? Ya, hamba. Dah, selesai kita. Hamba. Lalu apa yang Anda ingin persaksikan? Inilah anakku, inilah hambaku. Loh, kok dituhankan, saudaraku? Iya, karena dia menerima kuasa, Bang. Lah, sebentar, Bang, ya. Seperti kalau misalnya saya Bang nih, Prabowo, kalau Bang. saya Bang menerima Prabowo nih, Bang, kuasa, presiden, sabar, Bang. saudara. Kalau saya menerima oke. kuasa dari Tuhan, apakah saya Tuhan? Ya, kalau Bang Suma kan dari daging, ya bukan Tuhan lah, Bang. Sedangkan Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Beda konteksnya, Bang. Saudaraku. Bang, kalau Abang Suma juga dikandung dari Roh Kudus, ya Bang Suma juga adalah Tuhan. Tapi Saudara, kami ini manusia dikandung dari darah daging. saudara, Beda konteksnya, bukankah Bang. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging? Iya, betul.
Tapi pada mulanya kan dia kan Roh Kudus, Bang. Itu Roh untuk Kudus yang menjadi daging. itu untuk Ya. menepis tuduhan orang-orang Yahudi terhadap ibunya yang hamil karena zina. Maka Tuhan datang Yang pada bulan dimaksud gini, Bang. Yang dimaksud dengan zina itu, Bang, hubungan biologis pria dan wanita yang tidak sah itu dikatakan zina. Tuduhan orang Yahudi, kan? Tetapi Maria ini, Bang, bukan mengandung anak dari pria, dari hubungan Iya, karena laki-laki dan itulah dia disebut wanita. dari Roh Kudus. Karena Ya. itulah dia disebut dari Roh Suci, bukan dari roh Apakah seorang itu zina? laki-laki. Bukan. Apakah itu zina, Bang? Bukan. Makanya Al-Quran Iyalah. mengatakan seorang anak laki-laki Ya. yang suci. Betul. Karena ya. tidak ada campur campur tangan dikandung laki-laki. dari Roh Kudus. Benar Begitu, sekali. Benar sekali. Dan Yesus mengatakan bahwa Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas nantinya untuk Ya, menyampaikan jadi firman. beda konteksnya, Bang. Beda konteksnya dengan manusia. Seperti misalnya Musa diberikan kuasa ya membelah laut. Apakah Musa Tuhan? Ya bukan. Karena dia kan dari hubungan biologis. Jelas dia, Bang. Kalau Yesus bukan dari hubungan biologis. Bukan. Tapi Gitu, Tuhan melantik Musa menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah dilantik jadi Tuhan. Lebih tinggi derajat Musa. Musa Iya. di Keluaran 7 Ya, ketika nomor 1, kami dia ditunjuk. Iya, makanya sudah Dia jadi ditunjuk gini, Bang, sebagai sudah Tuhan. saya sebutkan tadi, Bang. Kenapa Yesus kami Tuhan? Kalau sudah saya sebutkan tadi, Bang. Ya, ini saya harus ulang sedikit, Bang, ya. Dia mengampuni dosa manusia pada saat penyaliban. Sesungguhnya hari Bagus. ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Bagus. Nah, Dan begini, Yesus dan siapa yang bisa memerintahkan malaikat, Bang? Selain Tuhan, hanya Yesus. Oke, Dia oke. sanggup memerintahkan para malaikat. Oke. Siapa nabi yang bisa perintahkan malaikat, Bang? Oke, Tidak baik, ada. baik, baik. Hanya Baik. Yesus yang berani memerintahkan malaikat. Baik. Jadi kalau kita Silakan, berbicara Bang. kalau kita berbicara mengenai Yesus, dari sudut pandang kita sebagai manusia ada dua hal, perkataan dan perbuatan. Perkataan Yesus dan perbuatan Yesus. Yesusnya berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana dengan perbuatannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perbuatan Yesus persaksikan dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus berkata, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang ketiga, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Yang keempat, Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang-orang Israel harus tahu. Orang Israel nih, bukan orang Arab, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Tuhan dengan Bani Israel, yang melakukan kekuatan, tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Elohim melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu, wahai Bani Israel. Kesimpulannya adalah Yesus bagi kaumnya Bani Israel dengan seabrek mujizatnya hanyalah rasul utusan Tuhan. Tetapi jangankan Yesus, Paulus aja bagi orang di luar Yahudi seperti orang-orang Athena, orang-orang Romawi, menganggap Paulus itu dewa yang turun ke bumi. Apalagi saudara Kristen yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya simpulkan 10 detik. Yesus dengan seabrek mujizatnya membangkitkan orang mati, bagi kaumnya Israel hanyalah mujizat seorang nabi. Dan hidup kekal hanya mengenal dia sebagai rasul utusan Tuhan. Tapi bagi orang Roma, Yunani yang mengembangkan ajaran Paulus sampai ke Indonesia, jangankan Yesus yang sakti mandraguna,
Paulus aja dianggapnya dewa mereka yang turun ke bumi. Apalagi Yesus. Makanya Yesus itu dibuatkan kitab di mana kitabnya itu Theos. Theos turun ke bumi, dewa turun ke bumi, dewa lahir pada hari ini, dewa. Yesus dewa Bapa, dewa Roh Kudus. Itu terjadi di mana? Di lingkaran pengajaran Roma Yunani. Kristen dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen? Orang Barat ke Belanda, orang Belanda Barat juga ke Indonesia. Inilah para penganut penyembah dewa-dewa yang turun ke bumi yang mengajarkan Yesus untuk disembah di Indonesia. Tapi bagi kaumnya, Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul. Sehebat apapun dia, sehebat apapun Yesus, Yesus mempersaksikan, ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sekira begitu saudaraku Osama. Saya ingin sarapan dulu. Nanti kalau ada teman-teman kita, guru kita yang ingin mau melanjutkan, silakan. Saya istirahat 10 sampai 15 sedikit Bang. menit. Ya, sedikit Bang, saya silakan. tambahkan Bang ya. Ya, sedikit Bang, saya tambahkan Bang ya. Jadi kami orang Kristen itu Bang, menyembah Yesus itu sebagai Tuhan adalah menyembah Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang naik ke surga. Ya, Baik. kami mengikuti Silakan, Bang ya. Dan itu divalidasi dalam Bible bahwa yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, seperti Tuhan yang membangkitkan Bang ya, Lazarus dibangkitkan ada dalam Bible Bang ya. Bahkan banyak dikisahkan itu pejabat ya, perwira ya, yang sudah mati itu dibangkitkan. Nah, jadi kami mengikuti Tuhan yang membangkitkan. Nah, sekarang Bang, di dalam ini kita edukasi ya, di dalam Al-Qur'an ya, di mana teman-teman muslim yang mengikuti Tuhan yang dalam Al-Qur'an yang ada yang dibangkitkan, siapa namanya Bang dalam Al-Qur'an yang dibangkitkan Bang? Kan Anda mengikuti Tuhan yang dalam Quran Bang ya. Sebutkan siapa nama dalam Quran yang sudah dibangkitkan oleh Allah kalian. Silakan Bang. Baik. Jadi gini abangku, saudaraku. Berdasarkan Quran Bang ya. Iya, berdasarkan Quran Bang. Ya, iya, silakan Bang. baik. Ya, siapa namanya Bang? Kalau kami itu jelas ada Lazarus, anak Yairus, ya anak perwira, ya kan? Ya. Iya. Kalau dalam Quran siapa Bang namanya Bang? Ya, silakan. Baik. Jadi gini. Kalau kita berbicara mengenai Al-Qur'an, kami tidak bisa mengikuti alur cerita di dalam Bible. Kenapa? Karena Bible itu adalah hasil penyelidikan orang per orang. Sedangkan Mengikuti saya nggak paksa Bang. saya bernarasi, Ya, silakan saya bernarasi. Abang menjelaskan Saya bahwa bernarasi. siapa yang sudah dibangkitkan Saya bernarasi, oleh Bang. Allah kalian. Silakan Bang. saya bernarasi. Jadi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam kita bahas di sini, Anda ingin menyamakan sikap terhadap Quran dengan berita-berita yang ada di Bible. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan yang menyelidiki peristiwa demi peristiwa lalu kemudian sampai namanya semua disebutkan. Meskipun nanti akan mendapatkan kesulitan orang Kristen ketika saya tanya, siapa yang melihat Lazarus, mempersaksikan Lazarus keluar dari kubur, kan gitu. Siapa orang di luar pencatat Bible yang melihat itu? Itu akan mendapatkan kesulitan. itu yang sangat banyak berat. Bang. Itu Oke, boleh banyak sebut? Bang, banyak Bang. Boleh, Bahkan oke. Yesus Silakan yang Anda terangkat ke tunjukkan surga siapa- itu, bahkan siapa Yesus nama- terangkat ke saudara, surga itu Bang, disaksikan siapa oleh nama 500 orang. Siapa nama orang 500 ini? Satu aja Anda sebutkan. Satu aja. Siapa nama satu orang yang melihat ini yang 500 orang ini? Tidak tercatat Buramang, namanya Bang. Dengkule, Tidak tercatat Panjun, namanya Bang. Aji Pangestu. Tidak tercatat namanya Bang. Ya sama doang berarti. Sedangkan ketika Anda berbicara tentang Al-Quran, Iya. Nabi Iya. Isa Tapi kalau orang yang alaihissalam- dibangkitkan, sabar dulu Bang. Kalau orang yang dibangkitkan itu Bang, tidak sampai 500. Ya, jadi makanya dalam Bible tercatat ada anak Iya. Yairus, ada anak Saudaraku. perwira, ada Lazarus. Nah, Saudaraku, sekarang Bang Nabi- dalam kitab Abang itu siapa Bang yang sudah dibangkitkan Nabi- oleh Allah Allahu kalian? Akbar. Tidak Ya, mengerti silakan, Bang. orang ini berbicara. Al-Quran itu Bang, kalau kita berbicara Al-Quran, tidak bisa Anda membawa narasi Bible yang adalah surat penyelidikan dengan Quran Wahyu.
Al-Quran itu bukan buku biografi. Kalau berbicara mengenai membangkitkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Nih mereka dibangkitkan tuh. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahkan rezeki dari sisi Tuhannya. Lalu kemudian terkait dengan sosok yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, membangkitkan orang mati menurut saudara, Al-Quran menjelaskan biiznillah, dengan izin Allah. Kisah para Rasul 2 nomor 22, dengan izin Allah. Allah yang membangkitkan Lazarus melalui hambanya Yesus. Al-Quran menjelaskan itu biiznillah. Ya. Jadi gini simpel aja, Bang. Kristen itu menyembah kepada Allah Israel, Allah Abraham, saya sebut Elohim ya, Elohim Abraham, Elohim Yakub, Elohim Ishak, Bang ya, adalah Elohim yang membangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Ada dalam Al-Quran. Nah, ketika Anda memvalidasi bahwa Tuhannya Muslim, ya kan, artinya dalam sini konteksnya berbeda, Bang ya. Nah, jelaskan Allah kalian siapa yang sudah dibangkitkan. Kalian mengikuti Allahnya Muslim, siapa yang sudah dibangkitkan. Sedangkan Elohim kami itu, Bang, yang menciptakan langit dan bumi, yang jelas itu, Bang, jelas ada tercatat nama-nama yang sudah dibangkitkan, Bang, gitu. Saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran tidak bisa Anda setarakan dengan Bible. Ya, Bible itu catatan. Iya, berarti Tuhan Anda bukan Tuhan yang disembah Bani Israel, kan? Ya terserah Anda lah. Bukan kan? Bukan, Bang ya. Jangan terserah, Bang. Terserah. Jawab yang jujur, Bang. Jawab yang jujur, Sekarang begini. Bang. Terlalu jauh Anda menilai. Apakah ketika Anda mengaku Tuhan Anda adalah Tuhan yang dibunuh, yang dibangkitkan dari kubur dan bla bla bla, terus apakah orang Yahudi menyembah orang yang keluar dari kubur? Tidak kawan. Nah, sekarang Anda berbicara kepada saya, Iskalallah ya Isa bin Maryam. Apa kemudian pernyataan Isa, Allah kepada Isa? Ketika Isa membangkitkan kemudian orang mati, ternyata itu biiznillah, dengan izin Allah. Artinya kena terhadap apa yang dituangkan oleh Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mujizat-mujizat yang aku lakukan adalah mujizat yang aku lakukan dengan izin Allah, untuk membuktikan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Wa istahluku minatin ka'ati tairi bi isni fatanfukhu fiha fatakunu taira bi isni. Jadi setiap kemudian Nabi Isa membangkitkan orang mati atau tanah liat dia hidupkan menjadi burung, itu biiznillah, dan Yesus klarifikasi akan kebenaran itu. Iya, jadi gini. Pertanyaannya jelas, jadi kan? gini. Ya, jadi gini, Bang. Kita ambil poinnya dulu, Bang. Kan tadi Abang, kita kembali ke poin pertama, Bang ya. Abang mengatakan bahwa yang dimaksud itu Nabi Muhammad adalah yang dinubuatkan, Bang ya. Sebenarnya kalau Nabi nubuatkan adalah yang dimaksud, yang dinubuatkan itu sebagai roh penolong ya. Berarti dia harus menyampaikan adalah Allahnya Israel. Itu, Bang. Loh, tetapi yang dia kan sampaikan jelas. bukan Allahnya Israel. Kata bukan, siapa? Bang. Kata siapa? Bukan. Kenapa Anda Kalau mengatakan makanya bukan? itu, Bang, kalau Nabi Muhammad menyampaikan firmannya Allah Israel, Bang, tidak mungkin dia tidak diterima menjadi para nabi, Bang. Justru Ya, karena Yesus kenapa diterima dia nggak? ditolak menjadi. Yesus diterima nggak? Sama dulu, Bang. Yesus Enggak. diterima nggak kaumnya? Ditolak. Bani Israel. Ditolak. sama udah. Jadi Ya. saya bacakan Jadi ayat gitu, dulu. Bang. Saya bacakan ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada seluruh manusia, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Tuhan. Satu poinnya, Bang. Kiblat para nabi itu, Bang, di Yerusalem.
Hanya satu nabi aja yang membuat kiblat itu di Mekah. Jadi bagaimana mungkin Bani Israel menerima Muhammad sebagai nabi, diterima sebagai para nabi? Begitu Yesus Bang. Jadi Muhammad itu, jadi begini Bang, akan menyembah Muhammad itu Bang, Elohim di sini, di gunung ini dan di Yerusalem. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Tapi pertanyaannya Bang, kenapa hanya tapi pertanyaannya begini Bang, kenapa hanya seorang nabi Bang di luar Bani Israel, di luar Yerusalem Bang? Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Anda, ini terakhir dari saya abangku, ini terakhir. Anda lihat di dalam kisah para kisah para rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan oleh Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi, harus terjadi, kalau tidak berarti gugur kitab saudara, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang yang sama seperti Nabi Musa, yang kerjanya membasmi kemungkaran di atas muka bumi karena tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang benar? Setelah Nabi Musa dan setelah Lukas mencatat kitab itu nabi yang mana yang membasmi kemudian orang-orang yang tidak melakukan ketaatan, ketundukan kepada pencipta, malah membuat kerusakan? Itu siapa Bang? Setelah Yesus masih ada nabi katanya yang sama seperti Musa. Itu siapa? Saya kira nggak perlu Anda jawab, Anda pelajari aja dulu. Nanti ketika saudara saya Osama ini sudah mendapatkan jawaban, kita bisa diskusi di waktu yang lain. Silakan saudara-saudara, sahabat muslim yang lain diambil alih. Makasih ya Bang ya, Anda diskusi dengan baik, Masya Allah. Makasih. Dengan Burunda Kuma, ya silakan Bang. Ya saudaraku, ya, terima kasih Bang ya. Saya izin. Sama-sama saudaraku. Silakan kawan-kawan dilanjutkan. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita bisa berdiskusi syarat dengan dalil Al-Quran dan Bible tanpa ada hujat menghujat. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan ke depan sehingga para apologet Islam ini bisa memberikan edukasi kepada anak bangsa, bukan saling mencaci dan bukan saling memaki. Bisa kok kita sampaikan kaidah Quran, bisa kita sampaikan kaidah Bible. Ketika saudara kita memberikan Bible, menjalankan amanat agung, mereka, sahabat kita, saudara kita bisa menyampaikan itu. Kita juga Islam bisa ud'u ila sabili rabbikal hikmah. Ini contoh, ini bukti bahwa hari ini kita membuktikan Al-Quran bisa disampaikan dengan cara-cara hikmat. Silakan sahabat yang lain dilanjutkan. Saya izin sejenak sambil tetap menyimak di sini. Lanjut. Iya, terima kasih Bang. Gurunda telah menyampaikan banyak argumentasi dalil-dalil Al-Quran yang telah disampaikan kepada teman-teman Kristen untuk direnungkan, bahkan kepada saya pribadi sebagai Muslim, dan teman-teman mungkin telah mendapatkan pencerahan dari Gurunda. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi naik saja, minta naik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Leon King nih Kristen atau bukan nih? Coba yang Kristen dulu teman-teman, jangan Islam semua naik. Kalau Islam semua tidak ada diskusinya gitu. Saya noise kan? Saya noise tidak Bang? Noise tidak saya? Aman. Ada. Tikus lagi. Silakan tikus, kau naik lagi tikus. Ngapain tikus? Nggak berhenti kau nyerocos, gantian lah. Masa noise ya? Kabarnya masuk Bang. Berhenti menuhankan anak Tuhan. Katanya anak Tuhan.
Saya juga bingung loh. Anak Tuhan jadi Tuhan. Bagaimana bingung saya Zuma sampai kata ulangan 18 itu nabinya. Belum ada Zuma. sekarang. Ini kenapa anak Tuhan jadi Tuhan gitu loh? Gimana prosesnya gitu loh? Tidak. Belum ada Zuma. Ulangan 18 itu Yesus Kristus. Yang kata itu Rasul Petrus. Kisah para Rasul 3 ayat 22. Rasul Petrus sendiri sudah kata ulangan 18 itu adalah Yesus Kristus. Adakah Zuma lebih pintar dari Rasul Petrus? Yesus Kristus itu anak Makanya Tuhan loh, Zuma Bang. ini belunda. Yang mana kau maksudkan Yesus Kristus itu? Kisah para Rasul 3 ayat 22, Petrus sendiri mengatakan, Nabi yang seperti Musa di ulangan 18 itu adalah Yesus Kristus. Itu Rasul Petrus yang kata. Iya, Yesus dan Nabi Muhammad, karena tugasnya Yesus selesai, cuma 3 tahun dia. Jadi Zuma lebih pintar dari Rasul Petrus. Dia Baik, boleh kita diskusikan ini, Rasul boleh. Petrus sudah Tapi kunci. Anda, Itu adalah tolong- Yesus Kristus. Tolong dicontoh cara-cara diskusi saudara kita tadi itu yang bagus. Kita ganti-gantian bicara, boleh? Ya, kau Kita baca buktikan kisah siapa- para rasul, sabar. Kau baca kisah para rasul 3 ayat 22. Rasul Petrus sudah kunci. Nabi seperti Musa di ulangan 18 adalah Yesus Kristus. Di mana Petrus sampaikan itu, Bang? Kisah para rasul 3 ayat 22. Lah, tidak ada disebut di situ Yesus. Ya, Tidak baca ada, di Bang. ayat sebelum. Oke, silakan Anda bacakan. Silakan. Petrus sedang berkhotbah mengenai Yesus Kristus. Silakan saudara, silakan. Iya, kau kan pakar Alkitab. Loh, kok kenapa jadi nangis ini abang ini? Petrus sudah kunci. Mengapa kau bilang kau Iya. lebih tahu dari Petrus? Silakan abangku, silakan Anda jelaskan ke saya di mana Petrus mengatakan Iya. itu untuk Yesus, silakan. Baca kisah para rasul 3 ayat 22. Baca dari ayat sebelum. Ya, apa itu? Sebelumnya Nata 21. Baik, kita baca 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Hai saudara, ketika kita berbicara dalil ini, itu berbicara Bacalah 22. Ya, 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dari perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagimulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kepada kejahatanmu. Baik, sekarang begini kawan, mungkin Rasul Petrus sedang berkata mengenai Nabi Muhammad atau Yesus Kristus? Mengenai nabi yang sama seperti Musa. Siapa itu? Kalau Anda mengatakan Yesus, tolong tunjukkan firman Tuhan yang ditaruh di mulut Yesus itu yang mana? Kalau yang ditaruh firman Lari Tuhan, kemana? loh, ulangan 18 Yang kan? kita bincang, Petrus sedang berkhotbah mengenai Yesus. Saudara, di dalam kitab ulangan 18, seorang nabi akan kubangkitkan mereka di antara mereka. Di antara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Pertanyaan saya, mana firman yang ditaruh di dalam mulut Yesus? Aku serius Jadi bertanya. Petrus salah. Menurut ulang kau lagi. Rasul Petrus salah. Saya ulang lagi. Mana firman Tuhan yang ditaruh di mulut Yesus? Tunjukkan.
Saya membahas ulangan 18. Saya membahas ulangan 18. Iya, tadi kau bilang ulangan 18 bukan merujuk pada Yesus. Halo, Tapi shalom. Petrus mengatakan merujuk pada Yesus. Iya, Anda berpatok kepada Petrus Tahu jadi orang yang nonton yang- yang adalah catatan Lukas. Itu kan Lukas Jadi yang kau menulis lebih itu, pintar Abang. dari Petrus. Saya lebih pintar dari Anda, itu pasti. Katanya kau lebih pintar dari sekarang Petrus. pertanyaannya kan jelas tuh. Aku Tuhan akan menaruh firmanku di mulut nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa ditaruh firman di mulutnya, lahirlah Torah. Nabi Muhammad ditaruh firman di mulutnya, lahirlah Al-Quran. Firman ditaruh di mulut Yesus, lahir apa? Jadi pengakuan Petrus bahwa itu adalah Yesus Kristus salah. Itu dulu. Saudara-saudara, apa masih mau dilanjut ini? Ini udah Kisah jelas. Rasul 3 ayat 22. Turunkan aja, buang. Nggak bisa diskusi. Tak mampu dia lebih Ditanya, nggak bisa jawab. Tadi kan pertanyaannya bagus gitu dari Bang Juma ini. Firman apa yang ditaruh di mulut Yesus? Karena nubuatannya begitu. Iya, Nggak bisa betul. jawab. Masya Allah, luar biasa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Lalu Tuhan mengatakan begini, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi nama aku daripadanya, akan kutuntut pertanggungan jawaban. Itu poin. Itu poin yang tidak bisa kemudian saudara-saudara kita buktikan bahwa ada firman keluar dari mulut Yesus. Nah, nanti kalau mereka memaksakan, mereka akan menunjukkan kitab Lukas itu dari mulut Lukas. Kitab Markus itu dari mulut Markus. Kitab Roma, Galatia itu dari mulut Paulus. Sementara yang dimaksud di sini adalah mulut nabi yang sama seperti Musa. Mana firman itu? Nggak bisa ditunjukkan. Kalau kita, Al-Quranul Karim 100% berasal dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, sekarang poin pertama udah kita lewatkan. Poin kedua, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Sekarang Nabi Muhammad yang dibasmi atau siapa yang dibasmi di atas tiang? Nah, saya kira begitu sementara teman-teman. Saya sarapan dulu. Mie saya yang tadinya mengecil sekarang sudah kayak pohon kelapa, bengkak dia. Kan udah dari pagi ya, teman-teman. Silakan sahabat-sahabat dilanjut. Dulu izin Bang Zumat, dah sempat dulu Iya. nih. Halo Bujang. Silakan. Diambil alih ya, sahabat. Ya, Saya monitor sarapan. bahas apa nih kalian? Muslim Kristen Bujang. Saya Kristen. Oke, silakan lo mau diskusi. Nah, tadi kalian dengar nggak pernyataan Suma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada berapa ribu orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 400 ya. Kalian tadi dengar nggak pernyataan Suma? Kalau Al-Quran itu perkataan Muhammad. Ada yang dengar? Terus Mau nyerah, Jus. Saya masih di sini. Muhammad, aduh, Saya masih di sini. ini memang Wa ma kau ini. yantiqu Pernyataan anil Zulkifli hawa. Abbas. Dan tidak pula Kalau Al-Quran itu berucap adalah perkataan tentang Muhammad. Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad itu tak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Semua nabi ketika menyampaikan firman Tuhan itu melalui mulut, bukan melalui tangan. Enggak. Semua nabi menyampaikan firman Tuhan dari mulut. Ingat, kalau Anda cerdas, ulangan 18, apa kata Tuhan di sana? Seorang Jangan nabi kau akan lari dulu ke kubangkitkan. ulangan 18. Aku akan menaruh firmanku dalam Kau lari mulut. dulu ke ulangan 18. Dalam mulut. Berarti Nabi itu berfirman melalui otakmu telinga atau kalau melalui mulut? Nabi itu berfirman melalui mulut atau melalui kuping? Menyampaikan firman Tuhan melalui mulut atau melalui kuping? Akal Melalui sehatmu di mana? mulut. Akal sehatmu di mana, Suma?
Makanya Orang yang dikatakan tidak tahu di dalam, membaca. makanya dikatakan di dalam, ya kan wahyu dari Allah. Tuhan yang membimbing dia mulutnya, bukan pengetahuannya, tapi Tuhan yang menyimpan firman di mulutnya. Maka dia menyampaikan apa yang ada di mulutnya, itu yang disampaikan, karena bukan olahan penelitian penyelidikan, bukan surat-surat yang dia karang sendiri. Makanya dia buta huruf ummi, supaya tidak terintervensi wahyu yang datang kepadanya dengan pemikirannya sendiri. Nabi Muhammad diolah oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk ummi, supaya tidak menambah, tidak mengucapkan ucapan yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi semua yang terlontar dari lisannya terucap adalah wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Paham sampai situ ya? Jadi kok saya ngomong lagi, kan harusnya sudah kuserahkan tadi. Maaf. Lanjut. Sorry. Silakan. Sorry. Maaf sekali. Ini Bang Suma ini benar-benar Bang Suma nggak bisa mendengarkan. Aduh. Udahlah. Lanjut. Ini misalnya tadi kayak pohon kelapa, sekarang udah kayak pohon sagu, gimana dong? Lanjut sahabat. Mohon izin, maaf. Lanjut. Selalu disinggung sama tenoten. Oke, Bang Guru, selamat pagi, Bro. Ya, selamat pagi teman-teman. Iya. Iya, terima kasih Bang Guru. Gimana Bang Guru? Mau diskusi atau mau apa nih? Naik ke atas. Kita diskusi santai aja. Apa yang Oke, iya. oleh Bang Cuma itu ya sah-sah saja ya. Setiap orang ataupun siapapun. Wah, Kusnadi nih. Boleh ngaku-ngaku lah ya. Mau ngaku sebagai nabi, mau ngaku sebagai apa, monggo. Tapi kan permasalahannya, apakah ada legitimasi soal itu? Apakah dia bisa membuktikan itu? Karena apapun itu kan sebagaimana ajas di dalam yang sering kita kenal adalah siapa yang mengaku, ya dia harus membuktikan. Nggak mungkin dong membuktikan tanpa ada pengakuan. Gus Nadi, sebentar, ini bukan gereja ini. Ya, ini sebentar dari gereja. Bang Juma, dilanjut Bang Juma, ini teman-teman di bawah ini lanjut Bang Juma karena setiap Bang Ban lagi. Enggak, sebentar. Sabar dulu. Ada banyak pesan-pesan atau pengajaran dari Bang Juma memang bermanfaat ya buat yang di bawah terutama ya. Khususnya buat saya juga gitu. Banyak dan buahnya terbukti bahwa sekarang siapa tuh Edis sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu kan, Tritunggal buang ke sampah gitu kan. Apalagi bahwa penyaliban ini karya iblis gitu lah kan, seperti itu. Poligami adalah itu ajaran Bapak gereja, bukan Alkitabiah. Dilanjut Bang Juma, ini sangat bermanfaat saya, sementara saya memang lagi mencatat gitu, karena Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar sekali ya, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu ya, sehingga bermanfaat buat yang umat yang lain. Silakan Bang Juma lanjut, luar biasa Bang Juma. Lagi sarapan Bang Bahal, Dambil dulu Bang Bahal. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Dilanjut akhi, ini ada siapa? Ada saudara Gus Nadi, mungkin penasaran beliau ini. Silakan diambil alih dulu teman-teman, saya sarapan dulu. Iya. Bentar aja. Ya silakan Gurunda. Iya. Ini saya lagi di Kota Medan ini. Lanjut.